Halo, selamat Halo, siang selamat semuanya. siang Kami semuanya. dari Kami kelompok kelompok 6 akan akan mempresentasikan mempresentasikan materi materi manajemen bank, informasi dan masih manajemen dan manajemen internasional mata internasional kuliah pengantar manajemen. manajemen. Saya Najmuddin Habib. Saya Elvina Guler. Oke, lanjut saja lah ke materinya yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Elvin. Oke, kita langsung aja. Ada manajemen informasi, yaitu ada definisi, itu proses pengelolaan sumber daya informasi organisasi, data, teknologi, sistem, dan personal. Untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu tersedia bagi manajer guna mendukung proses pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari. Pada tujuannya itu meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan dalam organisasi melalui pemanfaatan informasi yang efektif. Ada aspek terkait melibatkan manajemen sistem informasi, yaitu pengendalian, pengembangan, dan dukungan aplikasi, dan manajemen teknologi informasi, yaitu pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada konsep dasar manajemen informasi, itu ada data. Fakta mentah yang belum diolah belum memiliki makna spesifik atau belum diinterpretasikan. Data adalah bahan baku. Ada informasi, itu data yang telah diolah, diorganisir, dan disajikan sehingga memiliki arti, nilai, dan relevansi bagi pengambil pengambil keputusan. Informasi adalah produk jadi. Nah, kita akan masuk dalam syarat-syaratnya itu. Syarat-syarat informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang baik, bermanfaat, harus memenuhi kriteria berikut, yaitu ada akurat atau akurensi, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Ada tepat waktu atau timeliness, yaitu informasi harus tersedia saat manajer membutuhkannya untuk mengambil keputusan, bukan terlambat. Yang tiga ada relevan atau relevance, itu informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks masalah yang sedang dihadapi. Ada yang keempat ada lengkap atau completeness. Itu informasi harus menyediakan gambaran yang menyeluruh dan tidak menghilangkan fakta-fakta penting. Terus ada faktor sumber daya teknologi dan sistem. Manajemen informasi bergantung pada indus- infrastruktur yang kuat. Itu ada pertama teknologi dan perangkat keras atau hardware, pemilihan teknologi yang tepat seperti server, komputer, dan perangkat jaringan harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan memprosesan data organisasi. Ada keduanya perangkat lunak dan aplikasi atau software. Penggunaan perangkat lunak, baik sistem operasi, program aplikasi seperti ERP atau CRM atau apa itu namanya, Audinger, harus mampu mengelola data secara efisien dan aman. Ada eh, in- infrastruktur jaringan atau networking, ketersediaan jaringan yang handal, LAN, WAN, atau koneksi internet yang stabil sangat penting untuk memastikan data dapat dibagi dan diakses secara real time antar unit dalam organisasi. Terus ada faktor manusia dan organisasi. Itu ada manajemen informasi tidak akan berhasil tanpa dukungan dari sumber daya manusia dan kesiapan organisasi. Yang kedua ada personal atau people driver, itu keterampilan dan mengetahui staff, it, manajer, serta pengguna akhir atau end user sangat menentukan kualitas input, memprosesan, dan output informasi. Diperlukan perhatian berkelanjutan. Terus ada keduanya, ada keamanan data atau security. Perlindungan data dari akses yang tidak sah, kehilangan atau kerusakan. Ini mencakup keamanan hardware, software, dan jaringan. Ada biaya atau cost, yaitu manajer harus mempertimbangkan biaya pengumpulan, penyimpanan, itu memprosesan dan penyebaran informasi.
biaya ini harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan atau e-commerce. Terus ada keempat itu prosedur dan aturan. Starte, stat- Standarisasi prosedur operasional dan panduan untuk input, pengelolaan, dan penggunaan sistem informasi sangat penting untuk menjadi konsistensi dan akurasi informasi. Terus ada sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem formal yang menggunakan komputer dan sumber daya lainnya untuk mengubah data menjadi informasi yang terorganisasi untuk mendukung manajemen. Terus ada isi komponen SIM, yaitu eh, hard- hardware, perangkat keras, komputer service, jaringan. Ada software, perangkat lunak, program dan aplikasi. Ada basis data, kumpulan data terorganisasi yang digunakan oleh sistem. Yang keempat ada prosedur, aturan, dan pedoman operasional untuk menggunakan sistem. Ada people driver, itu sumber daya manusia yang mengoperasikan, memelihara, dan menggunakan sistem manajer. Atau end user analisis sistem. Oke. Bagian selanjutnya, wah, tawan gini kan. Gitu lah Bu. Bagian selanjutnya adalah manajemen internasional. Yang pertama definisinya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dan aktivitas organisasi yang memiliki kepentingan atau operasi di lebih dari satu negara. Tujuannya memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari operasi lintas batas untuk mencapai keunggulan kompetitif. Aspek terkait mempertimbangkan faktor-faktor seperti landscape budaya, politik, dan ekonomi, serta aspek lintas budaya dalam pengambilan keputusan. Dasar dan ruang lingkup manajemen internasional. Yang pertama, aktivitas bisnis lintas batas, mulai dari ekspor, impor, hingga investasi langsung. Kedua, fungsi manajemen global, bagaimana fungsi SDM, keuangan, operasi, dan pemasaran dijalankan di berbagai negara. Ketiga, isu lintas budaya, memahami dan mengadaptasi gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap budaya lokal. Keempat, lingkungan global, analisis ekonomi, politik, hukum, dan budaya global yang memengaruhi keputusan bisnis. Selanjutnya, perbedaan perusahaan lokal dan multinasional. Aspek basis operasi perusahaan lokal adalah hanya di satu negara asal, sedangkan perusahaan multinasional itu beroperasi dan memiliki fasilitas di banyak negara. Kedua, fokus pasarnya perusahaan lokal adalah konsumen domestik, sedangkan multinasional itu konsumen global. Struktur perusahaan lokal sederhana dan sentralisasi, sedangkan multinasional kompleks dan terdesentralisasi, harus adaptif terhadap lokal. Yang keempat, risikonya perusahaan lokal itu risiko domestik, seperti kurs, politik itu lebih dominan. Sedangkan risiko perusahaan multinasional itu yang skala global seperti kurs mata uang, regulasi internasional, dan konflik geopolitik. Selanjutnya adalah ada bentuk kegiatan bisnis dari perusahaan multinasional. Perusahaan dapat terlibat dalam bisnis internasional dalam berbagai tingkat risiko dan komitmen. Pertama, ekspor dan impor. Ekspor menjual produk yang dibuat dari negara asal ke negara lain. Impor membeli produk dari negara lain untuk dijual di negara asal. Risiko terendah. Pemberian lisensi atau licensing, yaitu memberikan izin kepada perusahaan asing untuk memproduksi barang perusahaan di negara tersebut dengan imbalan biaya royalti. Ketiga, waralaba atau franchising, bentuk lisensi yang lebih spesifik di mana perusahaan menyediakan seluruh model bisnis, itu nama merek, sistem operasional, dan pemasaran. Yang keempat, joint venture atau usaha patungan, membentuk entitas bisnis baru dengan perusahaan lokal, sering digunakan untuk berbagi biaya, risiko, dan keahlian lokal. Yang kelima adalah investasi langsung asing atau foreign direct investment, mendirikan fasilitas atau membeli aset bisnis secara langsung di negara asing.
risiko dan komitmennya yang paling tinggi. Selanjutnya, memahami lebih jauh mengenai manajemen internasional. Manajemen internasional tidak hanya soal berdagang tapi mengelola perbedaan. Yang pertama itu ada tantangan budaya. Manajer harus memahami dimensi budaya seperti yang dikembangkan oleh Hofstede yang memengaruhi motivasi, komunikasi, dan etika kerja lokal. Lalu kedua, adaptasi produk. Kayak produk, harga, dan pemasaran harus disesuaikan dengan selera dan daya beli lokal. Misalnya McDonald menjual nasi uduk di Indonesia tuh harganya ya tidak jauh dengan yang di kaki lima. Etika global, manajer harus menyeimbangkan standar etika perusahaan dengan praktik lokal yang mungkin berbeda. Misalnya masalah tenaga kerja atau anti korupsi. Keempat, struktur organisasi global. Organisasi harus memutuskan apakah akan menerapkan strategi global, yaitu standarisasi produk di seluruh dunia, atau strategi multidomestik, adaptasi total terhadap pasar lokal. Selanjutnya ada contoh produk manajemen informasi, yaitu Kaliana Integrated Command Center. Ini adalah aplikasi yang langsung mendukung pengambilan keputusan strategis di bermacam-macam tingkat. Ini ada overview singkat dari fungsi dan fitur aplikasi ini, yaitu pertama, pengumpulan dan visualisasi data terpusat. Command Center berfungsi mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber seperti ERP, CRM, dan CMS ke dalam satu antarmuka visual seperti dashboard. Kedua, mendukung strategi korporat, memberikan laporan ringkas dan real time mengenai kinerja utama perusahaan (KPIs) kepada manajer tingkat atas. Ini memungkinkan atasan-atasan memantau kondisi warga dan wilayah serta mendukung penilaian keperluan penyusunan strategi secara cepat. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Command Center sangat penting untuk fungsi pengendalian strategi. Manajer dapat memonitor potensi ancaman, misalnya penurunan penjualan mendadak atau risiko operasional, dan mengevaluasi efektivitas strategi yang sedang diimplementasikan. Selanjutnya ada contoh kedua dari produk manajemen internasional adalah Jira. Jira sebagai alat SIM atau sistem informasi manajemen tadi, itu adalah alat yang sangat penting dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan strategi internasional. Ini ada overview singkat dari fungsi dan fitur utama aplikasinya, yaitu pertama, Jira adalah alat untuk mengimplementasikan dan mengelola proyek yang dihasilkan dari keputusan strategis tersebut di skala internasional. Kedua, koordinasi lintas batas. Dalam operasi global, Jira berfungsi sebagai platform digital untuk komunikasi dan kolaborasi lintas batas. Ia menyatukan tim pengembang di India, tim pemasaran di AS, dan manajemen di Eropa. Ketiga, manajemen rantai pasukan global. Digunakan untuk melacak dan mengelola alur kerja, bug, atau masalah dalam rantai pasokan global. Supply chain management. Mendukung fungsi production atau operation. Strategi fungsional. Keempat, standarisasi proses. Membantu memastikan bahwa metodologi dan praktik kerja, misalnya pengembangan produk baru, distandarisasi dan dipatuhi di semua lokasi anak perusahaan yang penting untuk strategi global perusahaan. Kelima, pengelolaan risiko proyek. Dalam lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi, Jira membantu memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi hambatan, dan mengelola risiko proyek di berbagai yurisdiksi. Sekian presentasi materi pengantar manajemen mengenai manajemen informasi dan manajemen internasional dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye, terima Dadah, terima kasih kasih. Bu Luki.